Film dimulai dengan aksi pembunuhan menyeramkan pada bulan Juli tahun 1969 di Vallejo, California, yang terjadi pada sepasang kekasih bernama Darlene dan Mike. Pada saat itu, mereka sedang berada di dalam mobil di tempat parkir yang sepi dan gelap untuk berbincang. Tiba-tiba ada sebuah mobil mendekat ke arah mereka, tapi tak lama mobil itu pergi lagi. Tapi anehnya, beberapa saat kemudian mobil itu pun kembali dan berhenti tepat di belakang mobil mereka. Pemilik mobil itu pun kemudian keluar dengan membawa senter dan senjata api. Dia pun kemudian menembak mereka berdua dengan beberapa tembakan dan kemudian pergi. Darlene tewas seketika di lokasi oleh serangan si pembunuh, sementara Mike selamat namun keadaannya terluka parah. 1 bulan kemudian, surat kabar San Francisco Chronicle menerima sebuah surat yang ditulis oleh seorang pembunuh berantai yang menamakan dirinya sebagai Zodiac. Surat itu berisi sebuah pengakuan di mana dia menyebutkan senjata yang digunakan, ciri-ciri korban, dan detail tempat saat kejadian. Di surat itu juga terdapat sandi rahasia. Surat tersebut berisikan pesan berkode yang harus dipecahkan. Jika kode itu tidak bisa diurai dan dipublikasikan ke dalam koran mereka, maka Zodiac akan melakukan pembunuhan kepada orang-orang secara acak. Surat dan kode tersebut menarik perhatian banyak orang, termasuk Robert Graysmith, yang merupakan kartunis surat kabar tersebut. Sebenarnya, sandi tersebut sudah berhasil dipecahkan oleh seorang guru sejarah di California. Tapi ada beberapa kata yang masih belum berhasil dipecahkan, dan Robert mulai tertarik untuk memecahkannya. Lama-kelamaan, melihat ketekunan dan kecerdasan analisis Robert, Paul Avery yang merupakan kolumnis kriminal di sana, menjadi tertarik untuk saling berbagi informasi mengenai kasus tersebut. Beberapa waktu kemudian, pada tanggal 27 September tahun 1969, Zodiac kembali beraksi melakukan pembunuhan, dengan menikam sepasang kekasih yang sedang bersantai di Danau Napa County, Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. Zodiac beraksi di siang hari, menggunakan topeng dan baju berlambangkan simbolnya, serta pistol di tangannya. Setelah mengikat tangan mereka, Zodiac menikam mereka dengan beberapa tikaman menggunakan pisau. Lalu setelahnya Zodiac menelpon polisi untuk melaporkan perbuatan yang dia lakukan. Kemudian Zodiac mengirimkan surat baru kepada polisi dan penyidik. Dia menyebut dirinya sedang dalam permainan yang paling berbahaya. Membaca surat itu, Robert langsung sadar jika Zodiac mengambil referensi dari sebuah buku dengan judul yang sama, The Mouse dan Rose Game Fall, adalah manusia yang melakukan perburuan kepada manusia karena bosan memburu hewan. 2 minggu kemudian, aksi pembunuhan kembali terjadi. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1969, supir taksi di San Francisco, yang bernama Paul Steen, ditembak di lingkungan komplek perumahan. Inspektur Detektif San Francisco, yang bernama Dave Toschi dan partnernya, Bill Armstrong, ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai Zodiac. Keduanya lalu bekerja sama dengan polisi dari Vallejo yaitu Jack Mulanax dan Ken Narlow dari Napa Country. Dave dan Bill mengira ini adalah kasus perampokan sekaligus pembunuhan biasa. Dave sempat merasa kebingungan, karena menurut saksi, setelah melakukan aksinya, pelaku malah ke kursi depan dan meninggalkan sarung tangannya. Tak lama setelah kasus ini, Zodiac kembali mengirim surat dengan secarik kain penuh darah dari supir taksi yang dia bunuh. Isi surat itu berisi ejekan untuk polisi, karena tidak bekerja dengan benar. Polisi hanya sibuk mondar-mandir di jalan dengan tak jelas, tanpa memeriksa taman dekat TKP dengan baik. Padahal Zodiac berada di sana. Di surat itu, Zodiac juga berkata bahwa dia berencana untuk menyerang bis sekolah dan menargetkan 2 anak yang keluar duluan untuk dia bunuh. Kepolisian San Francisco berhasil mendapatkan contoh sidik jari di kasus pembunuhan supir taksi. Ia juga mendapatkan jejak sepatu Zodiac di tanah, sebuah sepatu yang hanya bisa dibeli, khusus bagi mereka yang punya identitas sebagai militer atau bekas tentara. Beberapa hari kemudian, Zodiac meminta untuk diwawancara melalui telepon di acara televisi. Who am I speaking with? This is the Zodiac speaking. Saat acara wawancara itu dilangsungkan, terdengar suara seperti jeritan, lalu Zodiac berkata bahwa itu adalah suara penyakitnya.
Pembawa acara bernama Melvin, kemudian menasehatinya untuk tidak membunuh lagi. Hingga akhirnya Zodiac tahu, bahwa polisi sedang merekam dan melacak keberadaannya, sehingga membuat Zodiac langsung mematikan teleponnya. Keesokan harinya, Zodiac kembali mengirimkan surat, di mana isinya berupa ejekan habis-habisan, yang ditujukan untuk polisi, dengan perkataan bahwa polisi adalah binatang yang berseragam. Di surat tersebut juga, berisi instruksi untuk membuat alat peledak, sehingga mereka berpikir bahwa Zodiac akan meledakkan sesuatu. Paul dan Robert, kemudian berbincang mengenai isi surat, yang dikirimkan oleh Zodiac. Robert menjelaskan, bahwa dirinya tertarik untuk memecahkan sandi, yang dikirim Zodiac kepada Paul. Robert pun mengatakan, bahwa dia berhasil mengidentifikasi beberapa huruf. Dia juga berhasil menemukan beberapa simbol, yang cocok dengan sandi yang dia temukan di buku, bahkan secara mengejutkan sandi di buku tersebut, dinamakan The Zodiac Alphabet. Beberapa bulan setelahnya, Zodiac mengirim surat kepada Melvin, tapi karena Melvin sedang liburan, surat itu pun tidak diterima oleh Melvin, tepat pada waktunya. 2,5 bulan kemudian, pada tanggal 22 Maret tahun 1970, Zodiac memulai kembali aksinya, kepada seorang wanita yang membawa bayi. Wanita itu diberhentikan oleh Zodiac dari belakang, lalu mengatakan jika ban mobilnya terlihat longgar, sehingga Zodiac menawarkan untuk memperbaikinya. Wanita itu pun setuju. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Belum lama berjalan, namun ban mobil itu malah lepas. Tampaknya itu hanya akal-akalan Zodiac. Lalu dia menawarkan tumpangan untuk ke bengkel terdekat. Tak lama, Zodiac berkata kepada wanita itu, bahwa dia akan membunuhnya, tapi sebelum itu, Zodiac akan melempar bayi itu lebih dulu keluar. Before I kill you, I'm gonna throw your baby out the window. Nasib baik memihak kepada ibu dan bayi tersebut, mereka berhasil lompat dari mobil dan diselamatkan oleh seseorang yang melewati jalan itu. Di sisi lain, Chronicle saat itu memutuskan untuk menghentikan publikasi surat dari Zodiac di surat kabar mereka, untuk melihat bagaimana respon yang akan Zodiac keluarkan. Paul juga menunjukkan pada Robert bahwa Zodiac beberapa bulan ini hanya mengambil keuntungan atas kejadian yang mungkin tidak dia lakukan, karena dia hanya ingin masuk berita. Paul juga mengatakan kepada Robert, bahwa Zodiac ternyata mencuri sebuah nama, dan logo dari sebuah merek jam tangan. Paul yang berani, kemudian menulis beberapa artikel, dengan kata-kata yang menohok untuk Zodiac. Beberapa bulan setelahnya, Zodiac tidak lagi mengirimkan surat. Lalu, pada tanggal 11 Oktober tahun 1970, Paul mendapatkan surat personal, yang dikirimkan untuknya, lengkap dengan secarik kain berlumuran darah, dari kemeja supir taksi, sehingga membuat Paul terperanjat kaget. Paul pun meminta senjata kepada Dave, untuk melindungi dirinya. Dengan ditemani Robert, dia pun melakukan tes untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api. Lalu Paul mencoba untuk menggali lebih dalam lagi siapa Zodiac. Dia berhasil bertemu dengan sumber yang dia temui di California. Di sana, Paul pun menyampaikan pada Robert, dan juga melakukan wawancara di televisi, bahwa dia berhasil menemukan bukti dari kasus pertama Zodiac, sebelum kasus Mike dan Darwin. Karena hal itu Dave dan Bill, kemudian ke California, untuk melakukan investigasi. Kepolisian mendalami kasus yang terjadi, dan akhirnya, mereka mendapatkan bukti-bukti terbaru. 8 bulan kemudian, tanggal 26 Juli tahun 1971. Seseorang menyebutkan nama Arthur Lee Allen sebagai temannya. Dia berkata, bahwa sebelum kasus Zodiac merebak, dia dan Arthur sering menghabiskan waktu bersama. Mereka sering berbicara tentang rencana, persis seperti yang Zodiac lakukan pada korbannya. Hasil dari interview yang menjanjikan itu pun dibagikan kepada Bill. Dari percakapan itu, mereka mendapatkan fakta baru, berdasarkan kesaksian dari temannya Arthur. Bahwa dia adalah seorang ambidextrous, orang yang bisa menulis menggunakan kedua tangannya. Mungkin karena itulah, hasil identifikasi tulisan tangannya tidak cocok, karena Arthur kesehariannya menulis dengan tangan kiri, dan menulis surat Zodiac, menggunakan tangan kanannya. Begitulah yang dipikirkan Dave, dan teman-temannya. Lalu pada tanggal 4 Agustus, Dave, Bill dan Jack bersama-sama mendatangi tempat Arthur bekerja untuk menanyainya. Di sanalah mereka melihat sosok Arthur yang besar, tegap dan kekar, persis seperti ciri-ciri yang disebutkan para korban Zodiac yang selamat. Ketika mereka bertanya, jawaban yang Arthur keluarkan jauh dari kata konkret,
bahkan menurut Dave sangat mencurigakan. Apalagi saat itu, Arthur menggunakan jam tangan dengan merek Zodiac, sebuah barang yang mungkin saja bisa mendatangkan ide instan untuk menyebut dirinya sebagai Zodiac. Tak puas dengan interview itu, mereka kemudian mewawancarai keluarga Arthur. Mereka mendapatkan beberapa pernyataan tentang kecocokan tulisan Arthur dengan surat yang dibuat Zodiac. Tapi sayangnya, ahli identifikasi tulisan tangan bernama Sherwood mengatakan bahwa tulisan tangan Arthur dan tulisan tangan Zodiac tidak ada kemiripan sama sekali. Di waktu yang berbeda, keluarga Arthur yang lain mengatakan kepada Dave bahwa Arthur telah pindah ke Santa Rosa dan tinggal di sebuah trailer. Surat perintah pun dikeluarkan oleh kepolisian Santa Rosa. Mereka bertiga akhirnya mendapatkan trailer Arthur. Tempat tinggal Arthur di sana bisa dibilang tidak sehat, bau, kotor dan berantakan, bahkan tupai berkeliaran di sana. Mereka juga menemukan beberapa senjata dan sepatu yang sama persis yang pernah dipakai oleh Zodiac. Bersamaan dengan penemuan itu, Arthur tiba di trailernya. Tapi dengan kemajuan investigasi yang Dave dapatkan, walaupun keyakinan mereka mengatakan bahwa Arthur adalah Zodiac, dipatahkan oleh kenyataan bahwa contoh lain dari tulisan Arthur dan juga sidik jari tidak ada kecocokan dengan informasi atas kasus Zodiac. Dave pun akhirnya merasa frustasi dan kecewa karena fakta itu. Sementara Paul Avery tidak mampu menghadapi tekanan, stres, serta frustasi karena mendapat ancaman dari Zodiac. Paul mengalami kondisi mental yang kacau, hingga akhirnya harus kecanduan alkohol dan narkoba. Dia pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari Chronicle, kemudian bekerja di tempat lain. Singkat cerita, 4 tahun setelahnya, Robert menikah dan telah mempunyai anak. Kasus Zodiac saat itu masih terbuka, tapi Dave telah kehilangan Bill, karena Bill mengatakan bahwa dirinya keluar dari divisi kriminal, dan berkata bahwa Bill ingin mempunyai lebih banyak waktu untuk bersama keluarganya. Dalam waktu 4 tahun itu, Zodiac hilang kabar. Robert kembali membuka clipping yang dia buat tentang artikel Zodiac. Robert pun kemudian menemui teman lamanya, Paul. Robert mengatakan pada Paul, jika dia berniat untuk membuat buku tentang Zodiac. Tapi harapan Robert pupus setelah Paul mengabari, jika dia sudah tidak memiliki file apapun tentang Zodiac, dan sudah tidak ingin berurusan lagi dengan hal itu. Robert kemudian menemui Dave berniat meminta bantuan, untuk memberikan informasi terkait Zodiac, namun alih-alih mendapatkan bantuan, Dave malah berkata, jika dia tak bisa membantu Robert, tapi secara tersirat dia meminta Robert untuk pergi menemui Ken Marlowe di Napa County. Robert pun pergi ke sana untuk bertemu dengan Ken. Gagal mendapatkan informasi dari Ken, Robert kemudian pergi ke Paleo bertemu dengan Jack Mulanax. Jack mengizinkan Robert untuk mengakses barang bukti pada kasus penembakan Mike dan Darlene. Setelah berjam-jam berada di sana untuk mendapatkan informasi, Robert pun akhirnya memberitahu kepada Dave, ternyata Darlene mempunyai beberapa pengagum rahasia, karena Darlene memiliki paras yang cantik dan mungkin saja salah satunya adalah Zodiac. Robert juga berpikir bahwa Zodiac adalah orang yang kenal dengan Darlene, yang artinya Darlene bukan korban yang dipilih secara sembarangan. Robert pun kemudian meminta bantuan kepada Dave agar membantunya untuk bertemu dengan adiknya Darlene. Akan tetapi, lagi-lagi Dave menolak untuk membantu Robert, tapi dia meminta Robert untuk menemui Melvin. Robert kemudian pergi ke rumah Melvin yang super sibuk, berjam-jam menunggu, namun Melvin tak kunjung muncul. Lalu seorang pembantu mengatakan kepada Robert, bahwa ia pernah berbicara dengan Zodiac di telepon. Dia bercerita jika Zodiac ingin berbicara dengan Melvin pada waktu itu, tapi saat itu, Melvin sedang tak ada di rumah. Zodiac berkata, kalau dia harus membunuh seseorang malam itu, karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Mendengar cerita pembantu tadi, membuat Robert berpikir, jika telepon itu datang sebelum surat yang dikirim Zodiac tanggal 20 Desember, artinya dia bisa mengetahui tanggal lahir Zodiac. Dave pun kemudian merekomendasikan Robert untuk mendatangi kantor kehakiman. Karena di sanalah Bill melaporkan pekerjaannya, sebelum dia berhenti dari divisi kriminal. Pada malam hari di rumah Robert, ia mendapatkan telepon dari seorang pria, yang mengklaim bahwa dia mengetahui nama asli Zodiac, yaitu Rick Marshall. Rick Marshall adalah seorang pekerja di bioskop. Orang itu juga menyebut nama Bob Vaughn, yang menurutnya menyimpan bukti tulisan tangan, yang akan menunjukkan jika Rick Marshall adalah Zodiac. Setelah itu, Robert berbicara pada Sherwood. Robert bertanya tentang bagaimana proses pengecekan sidik jari, dan identifikasi tulisan tangan.
Selama diskusi, Sherwood juga bercerita, ada orang bernama Wallace Penny memberitahunya, bahwa Rick Marshall adalah Zodiac. Robert kaget orang yang meneleponnya, ternyata juga menelpon Sherwood. Tapi menurut Sherwood, setelah orang itu memberitahunya, dia mengecek kembali berkasnya, dan Sherwood ingat bahwa dia tidak pernah mengecek file atas nama Rick Marshall. Kembali ke kantor polisi San Francisco, Dave dipanggil ke kantor karena setelah 4 tahun, akhirnya surat dari Zodiac muncul kembali, dan menyinggung nama Dave di isi surat tersebut. Beberapa dari pihak kepolisian menganggap jika Dave lah yang membuat surat itu untuk mendongkrak popularitasnya, sehingga buntut-buntutnya dia dipindahkan dari divisi kriminal. Robert datang di waktu yang tidak tepat. Dia meminta bantuan Dave untuk melakukan investigasi kepada Rick Marshall, tapi Dave menolak. Robert kemudian menelpon Wallace Penny. Wallace Penny kemudian mengirimkan Robert sebuah poster. Dia berkata jika Rick Marshall yang telah menggambarnya dan menuliskan kata-kata di sana. Karena terlalu fokus pada kasus Zodiac, akhirnya Robert kehilangan pekerjaannya di Chronicle sebagai kartunis. Dia juga ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya yang mengungsi, karena istrinya takut jika Zodiac akan mengincar keluarga mereka. Namun Robert tetap melanjutkan pencarian adiknya Darlene yang bernama Linda, untuk mencari informasi tambahan tentang Zodiac. Di sisi lain, Robert juga masih menyelidiki tentang Rick Marshall, sehingga dia bertemu dengan Bob Vaughn, seorang teman dari Rick Marshall. Mereka pun berbicara di rumah Bob. Robert ingin melihat poster yang Rick Marshall buat, lalu Bob Vaughn pun berkata, jika poster-poster itu adalah buatannya, Rick Marshall tidak pernah membuat poster apapun, hingga membuat Robert ketakutan. Robert pun buru-buru meninggalkan rumah itu, karena tak yakin dengan pikirannya sendiri saat itu. Singkat waktu, Robert akhirnya berhasil menemukan adik Darlene, yang pada saat itu sedang dipenjara. Robert bertanya tentang pesta melukis di rumah Darlene. Linda mengatakan tentang seseorang yang ikut hadir, yang tidak diundang oleh Darlene. Linda pun berkata, jika orang itu bahkan membuat Darlene risih. Akhirnya Robert yakin jika itu adalah Rick Marshall. Tapi Linda dengan yakin menjawab, jika orang itu bukan bernama Rick Marshall, tapi seseorang dengan nama It was Lee. Lee? Yeah, Lee. Robert pun teringat dengan nama Lee yang dia baca di berkas. Tak lama setelah itu, dia langsung bergegas pergi ke kantor polisi di Palejo, untuk menemui Jack, dan memohon untuk melihat file bukti kasus Zodiac sekali lagi. Dia pun menyebutkan pernyataan dari Linda, yang mengatakan jika Darlene memiliki teman bernama Lee. Namun Jack berkata, bahwa Lee hanya dimiliki satu nama dari ratusan orang, dan mereka akan mengalami kebuntuan di sana. Suatu malam istri Robert datang mengunjunginya, karena Robert sudah berhari-hari tidak memberi kabar apapun. Istrinya pun mendekati Robert sambil memunguti berkas-berkas yang berserakan di lantai. Ketika akan pamit, istrinya meminta Robert untuk menyelesaikan bukunya lebih cepat, karena anak-anaknya sudah merindukannya, dan kemudian melemparkan berkas yang dipungutnya tadi ke lantai. Ketika Robert mengambil berkas itu, dia pun melihat sebuah fotokopi SIM yang bernama Arthur Lee Allen. Karena temuan itu dia pun pergi ke rumah Dave dan membangunkan Dave malam-malam, dan mereka memilih pergi ke sebuah restoran untuk membicarakan hal itu. Robert membeberkan informasi yang dia dapatkan, dan itu semua bisa menghubungkan Arthur Lee Allen, adalah Zodiac yang selama ini mereka cari. Tapi Dave berkata jika dia pun menduga hal itu, tapi tak ada bukti sama sekali. Robert kemudian membeberkan timeline antara Arthur dan Zodiac, dan beberapa event, membuat Robert menganggap bahwa Zodiac adalah seseorang yang Darlene kenal. Darlene dibunuh karena Darlene tahu siapa Arthur, tapi Dave masih ragu, bagaimana Robert yakin Lee yang ada di berkas file kepolisian Vallejo, adalah Lee yang sedang mereka bicarakan. Mengingat Vallejo adalah kota kecil tapi yang tak juga kecil-kecil sekali. Robert pun menjelaskan bahwa tempat Darlene bekerja, hanya berjarak 45 meter dari rumah ibunya Arthur, tempat Arthur tinggal. Jadi sudah pasti jika mereka saling kenal, dan Darlene dibunuh karena dia tahu kalau Arthur adalah Zodiac. Tapi tetap saja dengan tidak adanya bukti yang akurat, kepolisian pun tidak bisa melakukan apapun. Sebelum pergi, Dave meminta Robert untuk segera menyelesaikan buku Zodiac yang dia tulis. Bulan Desember tahun 1983, Robert masuk ke sebuah toko di Palejo, tempat di mana Arthur bekerja, dan dia memposisikan dirinya berhadapan face-to-face dengan Arthur Lee Allen, tanpa ada satu patah kata apapun yang terucap dari mulutnya hingga ia keluar dari toko tersebut.
7,5 tahun kemudian, pada tanggal 16 Agustus tahun 1991. Seorang penyidik bernama George, akhirnya bertemu dengan Mike, korban kedua yang selamat dari tembakan di Paleo. George menunjukkan beberapa foto tersangka untuk Mike identifikasi, mana orang yang menembaknya pada saat malam itu. Mike pun dengan sangat yakin menunjuk foto Arthur, sebagai orang yang menembaknya. Karena identifikasi Mike, pihak berwajib pun menjadikan Arthur sebagai tersangka pembunuhan. Namun, sebelum persidangan dilakukan, Arthur meninggal dunia karena serangan jantung. Lalu pada tahun 2002, potongan DNA yang didapat dari amplop surat zodiak tidak ada kecocokan dengan Arthur, sehingga identifikasi di San Francisco menolak menjadikan Arthur sebagai tersangka. Lalu pada tahun 2004, polisi menutup kasus ini, dan Arthur Lee Allen masih menjadi tersangka tunggal untuk kasus zodiak baik itu di Napa County, Solano, dan di Paleo.